Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Satu hal yang tidak bisa ditutupi oleh manusia ketika usianya beranjak menua adalah adanya rambut putih di kepalanya yang kita kenal sebagai uban. Pun demikian, uban itu juga tumbuh di jenggot. Pertanyaan kali ini terkait dengan hukum mencabut uban, baik di kepala maupun di jenggot. Kepala tentu bagi kaum laki-laki dan perempuan, kalau jenggot tentunya khusus bagi kaum laki-laki. Dan ini tidak bisa kita pungkiri. Sebagian di antara kita ada yang malu beruban. Ada yang melakukannya dengan cara menutupinya, pakai songkok terus, pakai topi terus. Ada juga yang sedikit mengeluarkan biaya dengan cara menyemirnya. Namun bahasan kita bukan hukum menyemir rambut, tapi mencabut uban. Hukumnya kayak apa? Nah, mari kita simak bersama-sama satu pemaparan yang dikemukakan oleh ulama tentunya, yang kapabilitas dan kualitasnya mumpuni untuk menjawab tentang syariat Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu penjelasan di dalam kitab Hasyiah Qulyubi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukrahu natfur syaibi walau min lihyati rajulin. Makruh hukumnya mencabut uban meskipun itu jenggot. Bagi kaum laki-laki, perempuan mencabut uban di kepalanya itu makruh hukumnya. Makruh itu tidak disuka oleh Nabi SAW. Makruh itu dibenci. Meski kalau kita lihat dari definisi hukum makruh tidak berdosa, namun itu tidak disuka. Tidak disuka akan mengakibatkan tidak diridhoi. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita semua. Allahumma amin. Nah, lebih gamblang lagi di dalam kitab Al-Majmu'. Di dalam kitab Al-Majmu' dijelaskan far'un. Ada satu pembahasan, cabang pembahasan. Yukrahu, dimakruhkan natfus syaibi, mencabut uban. Kenapa? Beliau di dalam kitab Al-Majmu' langsung menyebutkan li hadisi Amr bin Syu'aibin, karena ada hadis yang menjelaskan hukum makruh ini, yaitu hadis dari sahabat Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tantifus syaiba, janganlah kamu mencabut uban, fa innahu, karena sesungguhnya uban itu nurul muslimi, cahaya seorang muslim, yaumal qiyamati, kelak di hari kiamat. Kita tahu muslim, umat Nabi Muhammad SAW itu penuh dengan tanda-tanda. Di antara tanda yang tidak bisa kita tinggalkan adalah bekas wudhu. Ketika kita wudhu, lalu kemudian kita melakukan tahjil, mestinya siku, lalu kemudian kita lebihkan, mestinya sampai mata kaki, itu kita lebihkan. Nah, itu namanya tahjil. Itu juga menjadi cahaya yang terang bagi umat Islam kelak di hari kiamat. Sehingga Nabi SAW menyebutkan bagaimana ketika engkau Rasul kelak di hari kiamat memberikan syafaat kepada umatmu, padahal manusia begitu banyak. Nabi memberikan pemaparan, gampang saja gitu. Bagaimana jika kamu melihat ada kuda putih di antara sekian banyak kuda yang hitam? Atau sebaliknya, apakah kamu gampang menemukannya? Gampang. Nah, dari apa menemukan bercahaya itu? Yaitu dari bekas wudhu. Nah, salah satu tanda bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad adalah uban. Semakin banyak uban berarti tanda kalau kita ini adalah umat Nabi Muhammad semakin mudah ditemukan. Bukan hanya di kepala tapi juga di jenggot. Maka membiarkan
uban, menghiasi rambut, menghiasi jenggot, ini berarti kita memelihara cahaya bagi kita seorang muslim kelak di hari kiamat. Mencabutnya berarti tidak mau kalau ada tanda nyata bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisun hasanun, hadis ini hasan, rawahu Abu Dawud wa Turmudzi wa Nasa'i wa ghairuhum bi asanida hasanatin, dengan sanad-sanad yang bagus. Qala Turmudzi, Imam At-Turmudzi juga berpendapat hasanun, hadis ini hasan. Itu alasan kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, meskipun larangannya dalam perspektif ulama ya yang beristimbat ini tidak sampai haram hukumnya, makruh hukumnya. Maka biarkan 1, 2, 3, 4, 5 menghiasi rambut kita, karena itu menjadi tanda kelak bagi kita di hari kiamat. Tentunya kalau ini terbawa sampai mati. Maka berbahagialah kalau kita meninggal dalam keadaan beruban. Itu artinya kita akan mudah nanti ditemukan oleh Allah, oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana selanjutnya? Qala ashabuna yukrahu. Ashabuna berkata makruh, sarraha bihil Ghazali, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, kama sabaqa wal Baghawi wal akharun, termasuk Imam Al-Baghawi dan banyak ulama yang mengatakan itu makruh. Nah, walau qila yahrumu linnahyi as-sarihi as-sahihi lam yab'ud. Seandainya dikatakan itu haram pun, ya tidak jauhlah dari itu. Artinya kemakruhannya itu mendekati keharaman. Maka berbahagialah sekali lagi bagi kita yang membiarkan rambut ini berhias uban, jenggot pun berhias uban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita. Kalau kita mungkin melakukan amalan-amalan yang berat dan besar kesulitan, pertahankan jenggot yang berhias uban, rambut berhias uban. Itu menjadi cahaya kelak di hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita menjaga sunnah ini tetap abadi hingga kita menuju Allah Subhanahu wa taala dalam kematian kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.